salib. Coba tolong carikan nubuatannya di mana itu. Keselamatan memakai darah manusia. Silahkan. Ya. Susah gitu ya. Agak bingung saya jadinya. Oke. Klik dulu ya Pak Pendeta ya. Ya, baik, terima kasih. Ya, saya sampaikan kembali. Tadi Pak Ustadz data yang ditunjukkan itu sudah jelas dosa kecil ada tadi di situ ya. Jadi rekamannya masih ada nih ya. Jadi data yang Pak Ustadz tadi buka itu, Nabi Muhammad itu ada dosa, katanya dosa besar yang maksum. Tapi ada dosa kecil. Nah, dosa kecil ini masih dimiliki Nabi. Nah, itu jadi teman-temannya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pendosa. Nah, mau dosa kecil, dosa besar, para ulama tadi yang ngomong bukan Allah. Ya. Itu para ulama. Kalau Allah mengatakan, saya ulang sekali lagi, ya gimana kita mau selamat mengikuti? Aduh, memang luar biasa ya. Aduh. Jadi gimana sih kita mau bisa selamat? Kita mengikuti ya kan yang berdosa. Saya nggak habis pikir nih ya. Nih ya, saya ulang sekali lagi. Ya, Allah yang ngomong nih, bukan para ulama yang ngomong. Kalau para ulama mah memang ya namanya juga manusia. Manusia mau larang apa mau komentari Allah. Ya nggak bisa Pak Ustadz nih. Nih kita baca ya. Saya fokus di sini saya karena ini aduh luar biasa nih ya. Coba ulang sekali lagi. Ya dikatakan di sini, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Allah atau ilah selain Allah, dan mohon ampunlah bagi dosamu dan bagi orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Nih, ya tafsir yang pertama Al-Muyassar mencatat, ialah Al-Musyarin ya Kementerian Agama Saudi Arabia. Ketahuilah wahai Nabi bahwa tidak ada Tuhan sesembahan yang hak kecuali Allah. Maka mohonlah ampunan kepada Allah atas dosamu. Gimana sih? Tuh, ya. Tafsir Madinah. Hai Rasulullah, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan mohonlah ampun atas dosamu dan dosa mukminin dan mukminat sama. Nih. Tafsir lagi. Tafsir Al-Muqtasar. Ya. Markas Tafsir Riyadh di bawah pengasuhan Syekh Dr. Saleh. Ya, ini apa dikatakan nih? Maka yakinlah wahai Rasul bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Maka mohonkan ampunan kepada Allah untuk dosa-dosamu. Gimana sih Bos? Ini kalau saya baca semua berdosa ini. Ya. Berdosa nih juga sama nih ya. Jubdatut Tafsir min Fadil Qadir. Apa dicatat? Dikatakan di sini, dan mohonlah ampunan bagi dosamu, yakni mohonlah ampun kepadanya atas apa yang telah kamu lakukan. Berdosa. Berdosa ya dong. Nah ini ya, jadi nggak bisa dibantah lagi. Baginda Rasul itu pendosa. Nah pertanyaan Pak Ustadz tadi, dikatakan tadi kalau saya tidak lupa, ya nubuatan mana penebusan dengan darah. Ini sudah penebusan ya, tapi tidak apa-apa lah, agak lari sedikit dari tema ya. Ini sudah agak lari memang ya. Nah, penebusan itu dinubuatkan di dalam kitab Nih sebentar ya Pak Ustadz, karena mendadak tadi kitab Yesaya kalau saya tidak salah, Yesaya 53. Coba ya. Semoga tidak salah karena ini mendadak pertanyaannya ya, teman-teman ya. Jadi harus dijawab juga ya kan. Kalau saya tidak salah ya. Kalau salah mohon maaf Ustadz, nanti saya carikan ya. Yesaya ya 53 kalau saya tidak salah. Coba saya buka. Dikatakan begini, kita mulai dulu ya. Oke, nih coba. Ya, kita baca mulai dari sini saja. Oke. Dikatakan mulai ayat yang kedua. Sebagai taruk ya, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak, sehingga kita memandang dia. Ia dihina, ya kan,
dan kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ya, kemudian waktunya mau habis ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, nih. Kemudian ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilur ini bagian dari darah penebusan Yesus. Itu dulu Pak Ustadz, nanti saya carikan ayat yang lain. Silakan. Pertanyaannya yang agak berat Pak Ustadz, yang supaya bisa saya jawab. Waduh, Pak Pendeta minta yang berat, yang ringan aja belum terjawab. Macam mana pula Pak Pendeta ini? Iya teman-teman, aduh ya. Jadi kayak gini Pak Pendeta. Dari tadi saya tampilkan ya tentang Nabi Muhammad, kata Anda pendosa, kan kayak gitu. Yang jelas kan, pertama, kalau Anda menganggap pendosa bukan dosa besar, kan kayak gitu. Yang saya sampaikan di hadis tadi, di kitab tadi, ya, di kitab Majmu' al-Fatawa tadi. Lalu, apakah Nabi mempunyai dosa-dosa kecil? Coba Anda sebutkan di mana dosanya. Rupanya Pak Pendeta teman-teman, ketika saya menjelaskan itu dia nggak paham gitu. Saya bilang tadi ya, para nabi itu adalah maksum. Apa itu maksum? Dijaga Tuhan, dijaga Allah dari berbuat dosa. Lalu Anda mencontohkan ke surah Abasa, dosa kata Anda. Kan kayak gitu. Contohkan dosa Nabi Muhammad itu seperti apa gitu. Kalau yang Abasa, kan yang Abasa itu tidak terjadi karena langsung ditegur. Artinya Nabi Muhammad kalau tidak menerima tamu yang ingin belajar itu berdosa gitu. Dosa kecil, tapi Allah tegur dia ya, sehingga tidak jadi berdosa. Kayak gitu, langsung memakai Al-Qur'an. Langsung dijaga Nabi Muhammad dari dosa. Itu konteksnya apa Pendeta? Tentang masalah Quran surah Abasa. Coba, kalau Nabi Muhammad itu berdosa, coba sebutkan satu aja dosa dari Nabi Muhammad. Ayo. Ya. Coba disebutkan itu. Terus ya tentang masalah Bible nih. Saya tadi Pak Pendeta, tentang masalah Bible itu bukan masalah lari ke tema. Ya. Sebenarnya yang saya pertanyakan itu alat dari keselamatan. Prakteknya kayak gimana gitu. Prakteknya seperti apa? Kalau kita kan di dalam Islam ingin selamat itu ya takwa. Prakteknya kayak gimana? Kita sholat, terus puasa dengan ibadah, kan kayak gitu, hingga rahmat Allah datang. Nah, ini yang sudah selamat katanya. Prakteknya seperti apa? Apakah menumbalkan manusia? Kayak gitu? Itu yang saya cari. Ya, atau seperti apa prakteknya itu? Jingkrak-jingkrak, bisa jadi kan? Tapi yang saya khususkan dulu karena fundamental adalah penyalipan. Ya, kalau begitu sudah dinubuatkan, ya di mana dong dinubuatkan keselamatan memakai darah manusia? Anda juga tadi ya bahas masalah keselamatan di awal dengan tobat. Di zaman dulu dengan caranya seperti apa? Menyembelih lembu, korban bakaran, supaya selamat. Sekarang supaya selamat, mana datanya bahwa korban itu nggak ada lagi korban bakaran, tapi korban manusia, korban darah manusia. Itu di mana gitu loh.
Itu yang saya tanyakan, bukan lari dari tema itu. Kalau keselamatan Anda dengan Yesus kan, Nabi mana menubuatkan, mengajarkan keselamatan memakai darah manusia. Aduh Pak Pendeta. Rasanya capek saya menjelaskan maksum secara ringkas teman-teman ya. Beliau kurang paham juga kan kayak gitu. Udah berapa kali Nabi Muhammad itu maksum. Rupanya gak ngerti. Terus juga masalah CCTV di surga itu nggak ditanggapi juga oleh Anda. Itu Paulus dapat dari mana gitu? Apakah di surga udah ada CCTV sehingga Paulus bisa menyebutkan kayak gitu? Ayo. Heran betul. Oh iya, satu pembuktian ya. Nabi Muhammad katanya apakah masuk surga? Habis ini saya jawab ya. Lupa. Oke.